Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Rajab, selamat datang di Keramba Kirai. Ide awalnya itu datang dari bokap sebenarnya. Datang dari bokap yang udah jalan duluan, cuman sekedar iseng bokap tuh. Karena beliau juga suka banget sama ikan gitu. Sakit lama, sekitar sebulan, saya mulai kepikiran bahwa bokap tuh punya keramba ikan kayaknya gitu. Siapa nih yang ngasih makan gitu. Akhirnya saya turun langsung, saya yang ngasih makan, dan ternyata seru juga gitu. Ngasih makan ikan gitu, apa ya, seolah-olah stres tuh hilang gitu. Kebetulan di samping kerambanya bokap seperti ini gitu. Nah, yang di sini tuh mau dijual ceritanya gitu. Akhirnya saya bayarin dan saya bikin satu tuh keramba tuh gitu. Saya bikin satu, saya lebarin, saya cobalah untuk memasukkan benih yang lain gitu, yang ukuran sama, hampir ya sekilo 8 ekor gitu. Saya coba itu dengan harapan ya bisa ngebulin dapur juga lah gitu. Ya, ikan mas itu memang ikonnya salah satu di sini gitu. Kalau ikan mas, utamanya ikan mas gitu. Walaupun di sini ada beberapa ikan nila juga ada gitu. Kelebihannya adalah kualitas ikannya itu yang pertama nggak bau tanah, terus apa ya, si dagingnya itu lebih legit, pulen, kalau kata nasi pulen, nggak ambiar gitu si daging tuh. Hambatannya yang pertama mungkin hama ya, kayak ular. Entah, saya juga nggak ngerti, mungkin karena ya ada di sela-sela masuk lewat situ mungkin gitu. Belum lama, minggu kemarin kalau nggak salah di sini nih, ketika saya buka, wah ular. Tapi nggak panik, memang hanya ular-ular nggak berbisa sih gitu. Apa sih kalau di sini ular kadut gitu ya, nggak berbisa. Ya jelas mengganggu karena dia makan ikan. Dan kadang-kadang ada yang sampai mati di keramba, si ularnya di dalam keramba. Kepalanya aja doang, gitu, karena nggak bisa keluar. Kalau untuk kualitas air di sini menurut saya nggak perlu dirubah meskipun kotor gitu, meskipun banjir, karena di sini banjirnya itu hanya selewat gitu, nggak sampai berjam-jam gitu, nggak menggenang sampai 2 hari, sehari lah gitu, nggak sampai. Dan di sini bagusnya itu banyaknya mata air langsung, karena ini bukan kali apa ya, kali besar gitu, bukan sungai besar gitu. Menurut saya ya untuk kualitas air tuh tidak perlu apa ya, penanganan khusus lah kalau untuk kualitas air. Kalau banjir di sini pun tidak terlalu besar kayak kali utama, sungai utama gitu, nggak terlalu besar. Kalau ukuran keramba itu menyesuaikan dengan lahan. Artinya space lahan tuh adanya berapa nih? Nggak mungkin dong kita ngebongkar dinding ini kan, ngebongkar ini nggak mungkin. Jadi sesuaikan space, minimal 80 cm kedalaman. Kalau untuk ukuran tinggi kerambanya itu ya 110-an lah, 1,10 meter. Untuk ketahanan ini setahun biasanya. Itu pun hanya bagian atas. Justru yang kerendam sama air itu kayu bambu tuh malah kuat, awet. Yang nggak kerendam nih, yang sering kita ganti itu malah. Orang-orang yang order ke saya itu mengakui bahwa ikan di sini itu kualitasnya bagus gitu. Pertama nggak bau, yang kedua yaitu dagingnya lebih pulen, dan kita di sini nggak ada kotoran lewat gitu. Limbah manusia tuh nggak ada gitu. Kalau sekali panen kita biasanya tergantung isi dari keramba ya. Kalau misalkan satu keramba itu, kalau keramba mau kayak begini paling juga 200 ekor. Paling panen-panen bisa ya 150-an lah. Sisanya ya mungkin ada yang mati lah gitu di perjalanan gitu. Kebetulan saya memang ngajar bela diri Aikido. Dan sekarang ini baru-baru ini saya pun masuk di
Kempo, Federasi Kempo Indonesia. Nah, untuk bagi waktunya ya kita dijadwalkan, tetap dijadwalkan, dan saya kebetulan ada adik juga. Ketika saya nggak ada, ya dikasih pakan lah. Beliau yang menggantikan saya untuk memberi pakan itu. Gitu. Tipsnya yang pertama ya harus tahu derasnya arus dulu seperti apa di sungai tersebut gitu. Jangan sampai nanti kita nanam ketika air meluap hanyut. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya patok juga penting. Patok tuh usahakan besi lah gitu. Usahakan besi untuk sungai-sungai yang memang arusnya deras. Yang ketiga ya harus tahu kualitas airnya dulu. Ya kalau pengen tahu kualitas air ya harus dicoba, coba gitu. Lebih bagus mas, karena ikan mas itu tergolong sama kayak koi, rewel, gampang mati. Ketimbang ikan nila atau gurame itu lebih, apalagi lele, lebih kuat. Harapan saya sih yang pertama dari pemerintah pun bisa terjun langsung memantau pakan ya. Karena pakan dan harga ikan itu tidak seimbang gitu. Kayaknya kita jual sama kasih makan tuh kayaknya tipis banget untungnya gitu. Kadang-kadang kita, apalagi sekarang nih nggak stabil harga. Dari sebelum tahun baru itu harga tuh bisa 25.000 per kilo. Itu harga jual 25.000 per kilo. Sekarang harga jual aja di pasar 36.000. Sedangkan pelet itu hampir 3 bulan atau 4 bulanan itu selalu naik harga pakan tuh. Untuk yang kualitasnya bagus. Ternyata bukan pakan ikan saja, semua pakan para petani peternak itu mengeluhnya di pakan rata-rata dengan harga yang tidak stabil, harga jual gitu. Itu yang pertama harapannya. Terus yang kedua, ya semoga kita semua ini jeli bahwa ikan itu nutrisi yang paling baik untuk otak. Sangat baik untuk otak, daya ingat gitu sangat baik. Harapannya ya sering-seringlah konsumsi ikan gitu daripada makanan siap saji. Harapannya gitu.